yang bentuknya aneh-aneh, yang tangannya 4, tangannya cuma 1, sambil gendong kepalanya, tapi kepalanya kambing. Ada yang kecil gitu, tapi telinganya panjang, punya tanduk, lidahnya menjulur keluar. Ada. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Samuel. Kali ini saya mau bercerita, ya bisa dibilang horor atau misteri. Ceritanya ini adalah seorang pria yang sudah kepepet alias sudah terpojok dan harus mengambil jalan pintas. Oke, kita mulai ceritanya. Anggap saja nama orang ini Adi. Mas Adi ini adalah seorang bapak muda, memiliki 1 orang putra. Kebetulan dia seorang wirausaha dan usahanya ini sedang macet. Gimana pusingnya toh? Tahu penghasilan cuma dari 1 sumber, tapi sedang ya bisa dibilang kolaps. Mas Adi ini punya utang di bank senilai 50 juta. Pada waktu itu tahun 2007. Uang 50 juta itu ya uang yang tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung dengan inflasi sekarang bisa 1,5 kalinya. Lalu Mas Adi bingung, setiap hari ditelepon oleh kolektor dari bank tersebut yang ia pinjam uangnya. Entah apa yang merasukinya, dia tiba-tiba terpikir untuk membuat sesajen atau tukar guling yang namanya sate gagak. Entah dia dapat info dari mana, dia akhirnya memutuskan untuk mencari orang pintar untuk sarana dan prasarananya, menanyakan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat sate gagak yang nanti akan dijual kepada makhluk halus yang akan membeli satenya itu. Lalu dia ke tempatnya seorang mbah, seorang orang pinter lah. Anggap aja namanya Mbah Bejo gitu aja ya. Dia pergi ke rumah Mbah Bejo untuk menanyakan bagaimana cara dia bisa mendapatkan uang secara singkat dengan cara berjualan sate gagak. Oke. Dia datang di orang yang tepat. Mbah Bejo adalah orang yang biasa melantarkan orang yang ingin membuat sate gagak untuk dijual ke mereka. Lalu Mbah Bejo menyuruh Mas Adi untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan untuk dibuat sate gagak tersebut. Tentunya burung gagak. Berapa ekornya tergantung kebutuhan Mas Adi. Dan sesajen-sesajen yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Takutnya ada orang yang pengen. Oke, singkat cerita, Mas Adi pergi ke pasar burung untuk membeli gagak. Biasanya di pasar burung ada yang jualan. Di pasar-pasar seperti pasar
Kalau dulu namanya pasar Ngasem di Jogja itu pasti ada yang jual. Lalu Mas Adi membeli beberapa ekor, entah 2 entah 3 ekor. Dibawalah pulang si gagak ini yang dalam keadaan hidup. Dia sembelih, dia bersihkan, kalau bahasa Jawanya dibedeti. Sewaktu dia mencabuti bulunya, terus membersihkan si gagak ini, anaknya tiba-tiba nangis kekejer, nangis yang nggak berhenti. Dia tahu itu pasti menyangkut masalah ini, tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Lalu Mas Adi menuju ke hutan pada pukul 9 malam. Setelah selesai dibersihkan gagaknya, ditusui, dia membawa seperangkat alat seperti orang jualan sate itu di hutan X, di lereng gunung X juga. Tentunya dia bertempat di bukan jalur pendakian. Kalau di jalur pendakian pasti ketahuan nanti. Disuruhnya sama Mbah Bejo ini membawa sesajen bla 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 untuk dibawa sambil dia jualan si sate gagak ini. Waktu demi waktu dia lewati dengan mengipas-ngipas arem untuk membuat sate itu. Setelah sate gagak itu dibakar, suasananya menjadi seperti gelap enggak, terang enggak, ya kayak maghrib itu loh, nanggung-nanggung gitu, kabut turun. Di situ dia yang bukan anak indigo bisa melihat di sekelilingnya tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang seharusnya nggak dia lihat dalam pandangan normal. Wah, ini situasi yang sangat memedengkan, sangat mengerikan. Dia menyebutkan bahwa apapun yang diceritakan atau divisualkan di TV itu ada, dan kurang komplit itu TV itu. Semuanya ada, yang bentuknya aneh-aneh, yang tangannya 4, tangannya cuma 1, sambil gendong kepalanya, tapi kepalanya kambing. Ada yang kecil gitu, tapi telinganya panjang, punya tanduk, lidahnya menjulur keluar. Ada. Tapi penawaran demi penawaran Mas Adi itu tidak cocok sama si mereka ini, karena utangnya Mas Adi 50 juta. Si percil-percil ini nggak bisa menyanggupi, makanya Mas Adi kekeh nggak mau memberikan satenya. Satu lagi diingat, Mas Adi membawa kurungan ayam yang udah dimantrai oleh Mbah Bejo, supaya nanti untuk pelindungan dia. Lalu waktu demi waktu datanglah sosok, ya ini saya sebenarnya itu nggak mau nyebutin, saya nggak sebutin namanya. Jadi dari perut ke atas ini manusia, perut ke bawah ular. Namanya saya nggak sebutin di sini. Jenisnya apa? Kalian nanti deskripsikan sendiri di pikiran kalian masing-masing ya. Tangannya itu, cakarnya itu gede banget. Dia kira-kira tingginya 2 meter dan ujungnya ekor tidak kelihatan. Si ini yang percil-percil itu pada pergi, udah kayak menjauh gitu, takut sama sosok ini. Tanyalah sama Adi ya.
aku arep tuku satemu. Si Adi bilang, silahkan. Nah, si ini bilang, piro, berapa? Nyoh, ada tenggok itu, tempat bakul itu disodorkan Adi. Dia bilang ini, yang penting utangku lunas, yang penting utang saya lunas. Lalu si makhluk ini menyanggupi, yes, pokoknya intinya gitu. Tiba-tiba ada uang bergepok-gepok itu sudah ada di bakulnya itu, si tenggoknya Mas Adi itu. Udah, buru-buru Mas Adi ambil uang lalu masuk ke kurungan ayam yang tadi tak disebutin. Si satenya dimakan sama makhluk ini, lalu kan habis ceritanya, cuma beberapa tusuk ya, nggak nyampe ratusan lah, cuma 3 ekor 2 ekor, gagak itu kan sedikit. Nah si makhluk ini ngamuk nyariin Adi. Wah pokoknya semua seakan-akan pura-pura sama makhluk ini, tetap nyariin Adi, dibakulin. Adi semalaman ngeringkuk itu di kurungan ayam itu sampai subuh. Azan berkumandang, artinya apa? Matahari mau terbit. Seketika alam ini, dunia ini gelap lagi. Gelap. Lalu Adi tetap nunggu sampai matahari benar-benar keluar, baru dia berani pulang. Setelah matahari mulai keluar, sinar kuning mulai ada di sela-sela pohon itu, Mas Adi keluar bawa bakul ini yang dia udah nyiapin karung untuk membawa ini bakul ini. Dibawalah bakul. Dia pulang, dia hitung jumlahnya pas 50 juta. Lalu dia ke bank, sampai uang bensin dan parkir pun tidak dikasih sama si makhluk ini. Berarti kan intinya di sini cuma orang, mungkin ya orang terpilih yang bisa kelarisan tuh bahasanya tuh. Mas Adi masih khawatir dalam 1-2 bulan itu, takutnya ada apa-apa sama keluarganya. Tapi nyatanya nggak ada apa-apa. Mungkin itu termasuk beli putus ya, jual putus gitu, terus nggak ada efek apa-apa. Nah ini cerita bisa diambil hikmahnya. Janganlah mencari jalan pintas seperti ini. Kalau nggak kuat mentalnya bisa katut, bisa ngikut ke sana. Ini juga nggak perlu dicontoh. Ini cerita dari temennya temen saya yang dulu pernah ceritain ke saya. Pas ngobrol-ngobrol di rumahnya teman saya, ngopi-ngopi, itu ada yang nyeritain hal seperti ini. Orangnya yang diceritain itu di situ cuma senyum-senyum aja. Oke, yaudah gitu aja. Diambil baiknya, dibuang buruknya, teman-teman. Yang penting pesan saya satu, jangan pernah mengambil jalan pintas. Masih ada Tuhan yang tempat kamu bersandar. Salam sehat dan sampai ketemu lagi.